Shalom Bapak Ibu semuanya. Kayaknya kita pernah dengar satu istilah ini ya. Apalah arti sebuah nama? Pernah ya pastinya ya. Ungkapan yang dipopulerkan oleh William Shakespeare, pujangga Inggris, bahkan dia lahir tahun 1500-an, tapi istilah yang dia pakai itu kayak abadi gitu ya. Karena memang dia menulis di apa istilahnya ya? Ya karyanya judulnya Romeo and Juliet, dan istilah itu muncul dalam karya yang berjudul Romeo dan Juliet. Kita juga pasti pernah sekali dua kali nonton filmnya ya, Romeo and Juliet. Dan banyak yang menganggap bahwa istilah yang digunakan oleh Shakespeare itu, apalah arti sebuah nama, itu seakan-akan dia sedang mengecilkan arti sebuah nama gitu kan ya. Padahal kalau saya waktu persiapan saya nyari tahu apa memang betul William Shakespeare sedang mengecilkan sebuah nama, ternyata sepertinya tidak. Karena ada kalimat kelanjutannya yang mau menegaskan tentang apa yang dimaksud oleh Shakespeare sewaktu berbicara tentang apalah artinya sebuah nama. Saya bacain aja ya kelanjutannya ya. Kalimat yang pertama tuh apalah arti sebuah nama. Lalu kemudian berlanjut kalimatnya. Harumnya mawar tetaplah harum mawar, andai pun mawar berganti dengan nama lain. Dia tetap bernilai sendiri, sempurna, dan harum tanpa harus bernama mawar. Nah itu dia tuh kalimat kelanjutannya. Apalagi kalau misalnya kita tahu latar belakang konteksnya, kan itu kan cerita tentang Romeo dan Juliet ya, pemuda-pemudi yang jatuh cinta, tapi karena keadaan membuat mereka sangat sulit untuk memadukan cinta. Karena Romeo-nya dari suku yang sedang bertentangan dengan sukunya Juliet, kira-kira gitu. Makanya Julietnya bilang, wah, apalah arti sebuah nama? Ganti saja namamu, maka aku akan tetap mencintaimu. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membaca konteksnya, maka sebenarnya William Shakespeare tidak sedang mengecilkan arti sebuah nama. Justru dia sedang berbicara tentang identitas diri seseorang. Mau pakai nama apapun, seseorang kalau misalnya harum mah harum aja gitu. Kira-kira gitu ya. Sedangkan nama sendiri, pemberian nama, kita tahu bahwa sering diidentikan dengan harapan dan doa. Ada yang pasti pada tahu kan arti namanya masing-masing ya. Saya Gary, kenapa dikasih nama Gary? Karena gerhana matahari 10 Juni itu, waktu itu kata benar sih 10 Juni itu ada gerhana matahari. Waktu itu isunya kayak jangan keluar rumah katanya. Kalau keluar rumah nanti buta matanya. Itu 10 Juni 83, saya ingat banget tuh. Walaupun waktu itu saya kecil diceritain gitu ya. Artinya gerhana matahari. Untungnya bukan gerhana bulan ya. Kalau gerhana bulan nggak enak namanya. Ada nama yang tahu arti namanya apa? Siapa nih? Yang ulang tahun deh, yang ulang tahun hari ini. Kak Amel tahu arti namanya? Apa artinya? Juniarti, ya sih, bener nggak salah. Amelianya? Nama perempuan aja. Nggak ada saudara yang namanya Lia gitu. Jadi pas lahir ada Lia, oh Amelia gitu. Sama Lia. Ini anak-anak katekisasi, ada yang tahu arti namanya? Vino, arti nama kamu apa? Nggak tahu. Perasaan saya pernah nanya Vino juga waktu kebaktian pemuda dulu banget ya arti nama. Oke lah, nanti cari tahu lah. Semuanya ya harus cari tahu namanya, artinya apa gitu. Anak saya Matteo Asensio itu dikasih nama Matteo Asensio karena Matteo itu lahir 1 hari sebelum hari kenaikan. Makanya Asensio itu dari situ. Dari kenaikan, asen. Jadi bukan karena saya penggemar Madrid ya, bukan. Orang-orang mengira, wah ini Pak Pendeta penggemar Madrid nih. Bukan, saya penggemar MU. Artinya Matteo Asensio itu anugerah dari Tuhan di hari kenaikan. Sebenarnya sih sehari sebelum hari kenaikan. Jadi itu artinya. Dan itulah
kalau misalnya kita memerhatikan, pasti semua orang kasih nama tuh nggak sembarangan gitu, pasti ada harapan, pasti ada doa di dalamnya, yang membuat pada akhirnya dengan nama itu kita berharap seseorang atau anak kita bertumbuh menjadi anak yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Maka mari kita lihat perikop kita yang saya dari tadi pagi sudah nge-share ke Bapak dan Ibu, supaya melihat bahwa ternyata nama Ishak artinya betul-betul sesuatu yang membuat kita bingung ya. Karena nama Ishak itu artinya adalah tertawa. Ada yang nama Bapak Ibu yang artinya tertawa kayaknya nggak ada ya. Kalau Ishak ada kali. Maksudnya dalam bahasa Indonesia dikasih nama tertawa. Tertawa Pratama misalnya gitu. Kalau Kelvin ada Pratama. Gary juga Pratama. Bahagia ada ya. Dan pasti kita bingung sewaktu kita membaca kenapa Abraham dan Sarah memberi nama anaknya tertawa. Ya kita membacanya Ishak, nggak terlalu kelihatan, tapi Ishak itu artinya tertawa. Jadi kalau misalnya orang Ibrani yang menggunakan bahasa Ibrani, pasti mereka ngeh bahwa Ishak artinya tertawa gitu. Kalau kita kan nggak ngeh ya, oh namanya Ishak, makanya sering dipakai nama Ishak siapa? Ishak tambahin marga belakangnya gitu. Kita bingung karena kayak nggak ada nama lain aja, padahal ada banyak nama lain. Contoh, Melki artinya raja, atau Yesua itu bukan nama yang digunakan hanya oleh Yesus Kristus, bahkan Yesua itu digunakan umum di Perjanjian Lama, artinya Allah menyelamatkan. Banyak arti nama yang bagus-bagus. Tapi kenapa Abraham dan Sarah justru memilih nama yang kalau buat kita justru agak aneh gitu ya, tertawa. Dan itulah sebabnya kenapa saya menjadi sangat tertarik dengan ayat 6, karena di ayat itu ada dua peristiwa dan peralihan di situ. Saya ada ayatnya? Tertulis gak? Ya boleh minta tolong dong. Nah ini dia. Ayat 21, pasal 21 ayat 6 Kejadian. Dan saya sudah share juga ya di grup jemaat. Karena kalau kita melihat bentukan dua ayat ini, sewaktu berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Orang-orang mungkin ngehnya bahwa tertawanya itu menunjuk pada kelahiran Ishak. Enggak. Tertawanya itu menunjuk pada proses yang jauh lebih lama sebelumnya. Yaitu kapan? Sewaktu Allah menyampaikan kepada Abraham, ini jauh sebelumnya ya. Setelah dipanggil keluar kan janji Tuhan pada Abraham kan, engkau akan kujadikan bangsa yang besar gitu kan ya. Tapi dalam perjalanan waktu lama sekali. Abraham dipanggil Tuhan itu 75 tahun. Ini perikop kita 100 tahun. Baru ketemu dengan Ishak. Waktu tunggunya lama 25 tahun. Dan sewaktu di bagian A itu Sarah berbicara tentang Allah telah membuatku tertawa, itu artinya sewaktu Sarah dan Abraham diberitahu bahwa setelah penantian lama, di tengah-tengah ini, bukan di umur yang 100 ya, itu kan ada masa lahirnya Ismail dulu kan, baru setelah lahirnya Ismail umur Abraham 85, masih ada jeda 15 tahun lagi. Nah di masa itu Abraham menjadi ragu juga. Sewaktu Sarah bilang Allah telah membuat aku tertawa, pasti kita mengingat bahwa nanti dicek ya, di dalam Kejadian 17 dan 18 itu baik Abraham maupun Sarah keduanya tertawa. Mendengar apa? Mendengar tenang saja. Ya ini bahasa bebasnya ya. Tenang saja Abraham, Sarah, tepat pada waktunya nanti engkau akan memiliki seorang anak yang lahir dari Sarah. Dan saat itu disampaikan oleh malaikat Tuhan, di saat itu pula Abraham dan Sarah, dua konteks peristiwa yang berbeda, satu-satu gitu ya, dan keduanya
tertawa. Bagian yang pertama tuh, bagian yang A. Tapi peralihannya adalah sewaktu Sarah melanjutkan omongannya bahwa setiap orang yang mendengarnya, nyanya menunjuk pada apa? Nyanya menunjuk pada peristiwa yang lampau itu. Sewaktu Abraham dan Sarah tertawa, dan sekarang mereka melihat bahwa janji Tuhan itu digenapi, setiap orang yang mendengar bahwa aku pernah tertawa, kira-kira gitu ya, aku pernah tertawa, Abraham pernah tertawa, mereka yang melihat akan tertawa bahagia karena aku. Kenapa? Karena mereka melihat janji Tuhan digenapi. Bahkan kalau baca tafsirannya itu disandingkan dengan peristiwa Elizabeth yang pada akhirnya dia tertawa gembira gitu. Makanya di grup jemaat saya share juga itu ya. Sehingga sewaktu kita menyadari bahwa mereka menamai anaknya Ishak yang artinya tertawa, menjadi sangat logis. Kenapa? Karena baik Abraham maupun Sarah mengingat dua peristiwa itu. Satu peristiwa dia menertawakan Tuhan. Bayangkan, menertawakan. Ya bukan menertawakan Tuhan sih, mungkin mereka sedang menertawakan dirinya. Sehingga mereka pada akhirnya kurang sampai dengan apa yang dimau oleh Tuhan dan dimaksud oleh Tuhan. Menertawakan dirinya karena apa? Karena ya memang dirinya mereka sudah tua. Apalagi kalau misalnya kita lihat pasal 11, sebelum Abraham dipanggil, mereka udah tahu bahwa Sarah mandul. Kan begitu ya jalan ceritanya ya. Sehingga sewaktu Tuhan bilang bahwa engkau akan memiliki seorang anak dari Sarah, mereka berdua tertawa. Mungkin tidak secara langsung menertawakan Tuhan, tapi sudah jelas mereka menertawakan diri mereka sendiri untuk apakah saya mampu gitu. Apakah saya mampu, saya udah tua. Di dalam perikop kita tadi ada. Sehingga melalui nama Ishak itu, kedua orang tuanya Abraham dan Sarah memotret dua peristiwa tadi. Yang paling pertama saat mereka menertawakan diri mereka, atau bahkan mungkin juga menertawakan kuasa Tuhan gitu ya. Walaupun mereka terus berjalan dengan percaya gitu ya. Dan pada akhirnya mereka ketemu dengan tertawa yang diubahkan dari tertawa yang meragu menjadi tertawa yang bersukacita. Nah, hari ini semakin bertambahnya usia kita, apa yang kita temukan dalam perikop kita hari ini tampak semakin nyata ya. Karena dua peristiwa itu akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap kita. Cobalah ingat-ingat di masa-masa yang kemarin, sewaktu kita menertawakan, bolehlah siapa aja gitu ya, menertawakan diri kita kah, menertawakan Tuhan kah, sewaktu Tuhan ngomong tentang ABCDE, tentang janjinya yang super luar biasa itu, lalu kemudian melihat keadaan kita, lalu membuat kita pada akhirnya tertawa. Dan dalam perjalanan hidup kita memang sering begitu ya. Sewaktu kita menjalani hidup, tahu tentang apa yang ada dalam kehidupan dan kedirian kita, lalu kemudian kita mendengarkan janji Tuhan, dan kemudian kita tertawa. Saya kasih contoh. Orang yang mungkin di masa lampau bertanya-tanya, siapa jodohku Tuhan? Dan kemudian waktu dengar rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, lalu kemudian seseorang itu menjadi tertawa. Tertawa kenapa? Karena dia nggak ngelihat. Atau bagaimana caranya aku bisa sekolah Tuhan? Atau nanti kalau misalnya selesai sekolah, aku mau kerja apa? Atau di usiaku yang segini, setelah di PHK aku mau kerja apa misalnya gitu ya. Dan kemudian bisa jadi seseorang menjadi tertawa karena apa? Dia ragu terhadap apa yang akan Tuhan sediakan bagi kehidupan dia. Maka disitulah yang bagian A. Kita semua ada di bagian A.
Dan yakin dan percayalah bahwa Bapak dan Ibu, saya dan kita semua tidak berhenti di bagian A itu. Karena semua orang akan seperti Abraham dan Sarah beralih dari yang A itu menjadi tertawa bahagia. Saya coba tanya ya. Di belakang ada Evan kan? Evan, emang kamu dulu pernah kepikiran bakal ke luar negeri? Enggak kan? Siapa lagi ya? Kayaknya cukup lah ya, itu aja ya. Dan itulah yang kita temukan dalam keseharian kehidupan kita. Peralihan dari kita yang menertawakan diri kita yang menertawakan Tuhan dengan semua rancangannya, tapi kemudian tepat pada waktunya Tuhan membuat kita tertawa karena kita bahagia menemukan apa yang Tuhan janjikan itu nyata. Hari ini kita bertemu dengan 6 orang anak-anak kita yang akan melakukan baptisan dewasa dan juga pengakuan iman. Maka ambillah titik ini, teman-teman muda. Pengakuan iman, CD, merupakan pintu gerbang awal. Jangan bilang ini adalah tujuan akhir ya, enggak. Ini adalah pintu gerbang awal buat kamu semua, karena kita semua juga begitu gitu ya. CD adalah pintu gerbang awal untuk apa? Untuk kita menemukan hal-hal yang seperti tadi itu. Bahwa kita menertawakan banyak hal dalam kehidupan kita hari ini, iyalah bisa. Apalagi perjalanan hidup kamu kan masih panjang. Di kepala kamu kan pasti mikirnya, wah nanti saya setelah lulus SMA saya mau ngapain nih? Kuliah apa kerja? Nggak ada yang mau langsung nikah kan ya? Nggak ada ya? Boleh, tapi jangan dulu lah, ngapain kamu langsung nikah? Jangan. Apa kek, kuliah dulu di sana. Banyak jalan untuk kuliah. Kerja dulu juga nggak apa-apa. Kumpulin uang, lalu kemudian kuliahlah kamu gitu. Dan sini menjadi pintu gerbang awal untuk seseorang menemukan pengalaman-pengalaman seperti itu, karena sudah pasti setiap orang akan meragu terhadap dirinya. Meragu terhadap apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dan kita tertawa. Ada yang takut nggak dapat jodoh? Bahkan sampai sekarang gitu, maksudnya di usia yang masih belasan kamu, wah ini nanti saya dapat ketemu jodoh nggak ya? Atau dapat pekerjaan nggak ya? Makin hari kan makin kerjaan makin susah ya. Tapi sewaktu tepat pada waktunya Tuhan memberikan itu kepada kamu, maka itulah satu pengalaman lagi. Oh, kemarin saya menertawakan apa yang saya kira mustahil, tapi ternyata hari ini saya tertawa bahagia karena Tuhan menunjukkan jalannya. Satu pengalaman awal aja lah waktu CD. Saya kira anak-anak CD, bahkan kita ya, pasti akan agak meragu karena saya bisa nggak ya belajar Alkitab? Alkitab kita tebel loh Bapak dan Ibu. Tebel. Itu dengan kertas setipis ini loh. Tipis banget kertas kita. Coba kertasnya jadiin kertas fotokopian segini aja nih. Ini kan fotokopi lebarnya berapa? 5 mm. Kan ada tuh ya fotokopi ya. Kertasnya tebelnya berapa gitu. Coba ganti tebelnya, Alkitab kita kan segini nih. Susah bawa ke gerejanya gini kayaknya. Bukan lagi ditenteng gitu. Bawa ke gerejanya gini. Dan memang susah untuk belajar Alkitab, sehingga orang-orang kadang-kadang suka takut untuk masuk di kelas katekisasi CD. Atau contoh terdekat lah, sewaktu dalam beberapa minggu terakhir ini yang memimpin liturgos adalah anak-anak CD, anak-anak katekisasi. Menurut Bapak dan Ibu memang nggak ada di dalam pikiran mereka, saya bisa nggak ya? Oh pasti ada, karena semua orang akan mengalami itu. Nggak usah Bapak dan Ibu, saya juga kali pertama saya jadi liturgos, saya udah pernah cerita ya. Bahkan kayaknya teman-teman saya emang bercanda gitu ya, karena sekali pertama saya jadi liturgos itu saya disetting untuk di kebaktian pemuda di tempat cewek yang dulu emang poyok-poyokannya saya gitu. Poyok-poyokan tuh apa sih artinya?
di ini loh, di jodoh-jodohin gitu, di jodoh-jodohin, dan groginya jadi double. Tapi ternyata anak-anak katekisasi kita bisa kemarin lancar. Dan temukanlah pengalaman-pengalaman seperti itu sewaktu kita tahu bahwa kayaknya saya ragu terhadap diri saya sendiri. Tapi kemudian sewaktu kita melangkah, percaya, mempersiapkan segala sesuatunya, memperjuangkan yang terbaik, dan Tuhan memberikan yang terbaik, maka bagian B itu akan menjadi pengalaman hidup yang tidak terpisahkan dari kita semua. Itu bukan hanya pengalaman hidup Abraham dan Sarah, tetapi juga itu menjadi pengalaman hidup kehidupan kita. Dan hari ini adalah pintu gerbangnya. Ini bukan garis akhir. Temukanlah pengalaman-pengalaman seperti itu yang akan terus membangun kehidupan kita. Karena sudah pasti para orang tuanya teman-teman katekisasi pernah dan akan selalu mengalami perjumpaan yang seperti itu. Jadi selamat melanjutkan perjalanan, tetap belajar, tetap percaya bahwa Tuhan akan melibatkan diri dalam menolong, karena itu yang akan selalu Tuhan lakukan bagi kita semuanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.